Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi marilah kita saksikan tayangan di balik bilik Pondok Pesantren Al-Falah As-Sulaimaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mas Malin. Saya berasal dari Batu Raja. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kesempatan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah untuk bisa menimba ilmu serta berbagi apa yang saya miliki. Ini merupakan sebuah amanah yang besar untuk diri santri. Tidak hanya identik dengan membaca kitab, namun penuh dengan perjuangan membentuk sebuah karakter. Pesantren merupakan sebuah wadah di mana santri berdedikasi membangun kepribadian agar tumbuh menjadi manusia yang berakhlak. Kegiatan dimulai pukul 4.30, di mana santri diwajibkan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ini merupakan sebuah amalan yang rutin dilakukan sejak awal berdirinya pondok pesantren ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian Al-Quran. Santri di Pondok Pesantren Al-Falah selalu ditempa agar haus akan ilmu, disiplin dalam beribadah, serta ikhlas dalam pengabdian. Mereka belajar bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri, namun agar bisa membawa manfaat serta menjadi inspirasi bagi orang lain. Setelah matahari terbit, santri bersama-sama membersihkan seluruh lingkungan pondok pesantren. Yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Usai melaksanakan sholat duha berjamaah, kegiatan santri mulai tampak berbeda antara tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Kegiatan santri mulai tampak berbeda antara tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Untuk tingkat sanawiyah, mereka berangkat ke madrasah formal pada pagi hari. Sementara untuk santri tingkat aliyah, mereka memiliki kegiatan muamalah, seperti halnya menjaga warung pondok, berbelanja kebutuhan dapur, atau berkebun bercocok tanam di lahan pesantren. Kegiatan muamalah ini rutin mereka lakukan guna mengisi waktu kosong mereka, sembari mereka menunggu kegiatan diniyah dilaksanakan. Hingga waktu menunjukkan pukul 10,
semua santri baik tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah, mereka semua mengambil sarapan mereka di dapur pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Asyahuri. Alhamdulillah saya senang sekali masih bisa ngabdi di sini sampai sekarang, sampai punya anak. Alhamdulillah. Ya, saya ngabdinya di sini, di situ tuh bikin nasi buat anak-anak, masak sehari-hari buat biar mereka ngajinya nggak lemes, semuanya nggak lemes, makan dulu di sini. Alasan saya tetap masih ngabdi di sini yaitu agar nggak terputus hubungan dengan Bu Nyai dan Pak Yai, ngalah berkah, hatinya tenang, masih seneng dengar anak-anak ngaji dan lain sebagainya. Yang intinya semua kita ini di sini jangan sampai terputus hubungan kita dengan Pak Yai agar hidup kita ini tenang hatinya. Sampai waktu zuhur, semua santri, aliyah maupun sanawiyah selepas pulang dari sekolah formal mereka, semuanya berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, santri sanawiyah yang sudah pulang dari sekolah formal, mereka bersiap untuk mengikuti pelajaran diniyah sore. Sementara untuk santri tingkat aliyah, mereka bergantian berangkat ke sekolah formal. Pelajaran diniyah sore biasanya dimulai pukul 2 hingga menjelang asar. Dan setelah sholat asar dilanjutkan kembali sampai sekitar pukul 5 sore. Ketika waktu maghrib tiba, seluruh santri melaksanakan sholat berjamaah, lalu kembali mengikuti kegiatan diniyah malam hingga sholat isya. Setelah melaksanakan sholat isya, masih ada sesi belajar malam lagi sampai sekitar pukul 10:15 menit. Untuk memastikan santri mendapatkan istirahat yang cukup, mereka diwajibkan tidur tepat pukul 11 malam. Ini bertujuan agar mereka tidak merasa lelah dan mengantuk saat pelajaran keesokan harinya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan efektif. Kang, turu Kang. Jam piro iki? Inilah wajah pesantren, melahirkan generasi berilmu, berakhlak, berjiwa besar demi masa depan bangsa dan agama. Santri bukan hanya bisa mengaji, namun harus bisa menjadi penggerak kebaikan serta menjadi cahaya di tengah masyarakat. Pesantren adalah
adalah tempat yang istimewa, bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga rumah kedua bagi para pencari ilmu. Disinilah kami tumbuh, belajar, berproses, dan mempersiapkan masa depan. Al-Ma'had Baitul Tsani, pesantren adalah rumah kedua bagi kami. Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat ternyaman untuk pulang. Tetapi bagi kami pencari ilmu, pesantren adalah rumah kedua yang penuh makna. Pesantren juga mengajarkan kami untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kami melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa, yasinan, rotiban, dan lain-lain. Di sini juga kami menyadari bahwa hidup itu tidak hanya tentang mengajar dunia, tetapi juga tentang mengajar akhirat. Iya, karena berdua ibadah nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kami juga belajar arti ukhuwah persaudaraan. Hidup bersama teman dari berbagai desa membuat kami memahami arti toleransi, saling menghargai, dan tolong-menolong. Persaudaraan inilah yang membuat hidup kami penuh warna dan penuh makna. Al-yadul wahidah la tusaffiq. Satu tangan tidak akan berbunyi tanpa tangan lain. Together we grow, together we rise. Bersama kita tumbuh, bersama kita bangkit. Juga kami belajar arti kemandirian dan tanggung jawab. Tidak ada orang tua yang melayani kami, semua kami lakukan sendiri. Tujuan utama santri mondok bukan hanya sekedar belajar, tetapi taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Qiraah bukan hanya sekedar bacaan, tetapi nurul qalbi, cahaya hati yang menuntun setiap langkah kehidupan. Pesantren adalah madrasatul hayat, sekolah kehidupan. Disinilah iman, ilmu, dan akhlak ditanamkan. Tujuan mondok bukan hanya menjadi alim, tetapi juga insan solih yang membawa manfaat bagi umat. Banyak orang yang bertanya, what do you actually get in pesantren? Jawabannya jauh lebih dari sekedar ilmu agama. Di sini kami belajar mengembangkan kreativitas, mulai dari desain kaligrafi, seni tari, sampai dekorasi tangan. Nggak cuma itu loh, kami juga belajar tata boga, berbisnis, bahkan bertani juga bagian dari pelajaran kami. Dan tahu nggak, di era zaman yang penuh keraguan ini, santri itu luar biasa. Santri is powerful, resilient, and full of vision. Aku sangat bangga menjadi bagian dari mereka. Kalau ditanya apa sih yang paling berkesan selama mondok di Al-Falah ini, yang paling membekas justru kebersamaan. Besar harapan kami untuk Beloved Al-Falah. Semoga Al-Falah bisa terus tumbuh, bukan hanya jadi tempat mencari ilmu, tapi juga tempat melahirkan pemimpin, penggerak, dan penerang bagi umat. Semoga suatu hari nanti dari tempat ini akan lahir generasi yang membawa cahaya.